Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus kita dipertemukan dengan Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang diberkahi, yang diliputi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, yaitu Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang selalu setia di atas sunnah beliau. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kultum ini kami hanya menyampaikan tentang keutamaan atau fadilah puasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu amalikum adam yudha'afun, setiap amal anak Adam yaitu manusia akan dilipat gandakan pahalanya atau balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi asyri amsalihha, setiap satu amal soleh, amal kebaikan, amal ketaatan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa sab'imi'atil dhikr, sampai 700 kali lipat. Kemudian Rasulullah bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa shauma, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana azibih, karena sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang khusus untukku, kata Allah, wa ana azibih, maka akulah yang akan langsung membalasnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan dalam hadis qudsi tersebut, yaqu syahwatahu wa tu'amahu min ajli, ia tinggalkan syahwatnya, ia tinggalkan makan dan minumnya li ajli, semata-mata karena aku, kan Allah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, di sini jelas dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya, sehingga secara umum semua amal yang kita lakukan akan diberikan balasan 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat, dan bisa lebih dari itu, tergantung dari kualitas daripada amal kita, atau tergantung dengan tempat, atau tergantung dengan waktu kita beramal. Tentunya puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang lebih daripada puasa-puasa yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian Allah menyatakan, illa shauma, kecuali puasa, karena puasa ini adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang khusus, wa azibih, dan akulah yang akan memberikan balasannya langsung, kata Allah. Yaqu syahwatahu wa tu'amahu min ajli, dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya semata-mata karena aku. Karena bisa saja seseorang ketika di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan teman-temannya, di hadapan keluarganya pura-pura berpuasa,
namun ketika dia sendiri dia makan dan minum dan lain sebagainya. Akan tetapi seorang mukmin puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia dalam keadaan sendiri tidak ada orang yang tahu, dia tetap tidak mau membatalkan puasanya karena takut kepada Allah. Maka pantas orang yang semacam ini mendapatkan balasan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam puasa itu sendiri terdapat kesabaran, yaitu sabar di dalam menjalankan perintah Allah, puasa itu sendiri, dan sabar di dalam menahan larangan-larangan Allah, baik itu makan, minum, berhubungan suami istri, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa atau membatalkannya. Bapak Ibu hadirin Allah, karena hakikat puasa itu kata Rasulullah bukan hanya sekedar menahan makan dan lapar saja. Rasulullah menjelaskan, laisa siyamu minal akli wasyarabi. Bukanlah hakikat dari puasa itu semata-mata hanya sekedar menahan makan atau minum semata. Innama siyamu minal lagwi warrafasi. Tetapi hakikat daripada puasa itu menahan diri atau menghindarkan diri dari perbuatan lagun, sia-sia, warrafas, dan perkataan yang buruk. Bapak Ibu rahmatullah, tentunya kita ingin mendapatkan pahala puasa yang sangat besar, lebih dari 700 kali lipat. Oleh karena itu kita harus menjaga kualitas puasa kita. Hindari ketika puasa Ramadan perbuatan-perbuatan lagun, sia-sia, menghabiskan waktu berjam-jam bermain HP misalnya, menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi, menghabiskan waktu berjam-jam ngobrol. Maka ini perbuatan lagun. Kalau panjenengan ingin puasa panjenengan adalah memiliki kualitas yang baik dan mendapatkan pahala yang besar lebih dari 700 kali lipat, hindari perbuatan-perbuatan itu. Gunakan waktu Anda untuk hal-hal yang manfaat yang tidak laku, baik itu belajar, tadarus Al-Quran, membersihkan rumah, mencuci dan lain sebagainya, bekerja, ya, berdoa dan lain sebagainya. Hindari laku, warrafas, dan perkataan yang buruk. Sekali-kali kita tata hati kita. Ada orang yang bertanya, pada bulan Ramadan bersulsilat disayatin, katanya, bahwa setan-setan dibelenggu, tetapi kenapa masih banyak orang melakukan maksiat? Perlu diketahui bahwa sebenarnya yang mendorong kita untuk melakukan maksiat atau perbuatan dosa, yang pertama bukan setan. Yang pertama adalah hawa nafsu kita, yang kedua adalah setan. Memang di dalam bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu oleh Allah. Akan tetapi yang mendorong kita untuk masih melakukan maksiat adalah hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. Dengan mendatangkan bulan Ramadan ini merupakan rahmat yang sangat besar bagi kita. Kita dapat mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan, memperbanyak amal soleh, amal ketaatan, amal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, di mana amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan bisa diampuni dosa-dosa kita dengan meninggalkan larangan-larangan Allah, banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Namun ketika datang bulan Ramadan kita sia-siakan, amal soleh tidak ditambah, maksiat jalan terus, merumpi terus jalan. Maka melihat hal ini, malaikat Jibril pun tidak rela. Betapa dolim dan sangat tidak bersyukurnya manusia. Sudah banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kedoliman, diberikan kesempatan oleh Allah untuk diampuni dosa-dosanya dan diberikan pahala yang sangat besar di bulan Ramadan, mereka sia-siakan.
sehingga didoakan oleh malaikat Jibril, Syakia Abdul, sungguh sangat celaka seorang hamba, sungguh sangat binasa seseorang, man adraka syahr Ramadan wa ansalaha minhu, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan seperti sekarang ini, wa ansalaha minhu, kemudian keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar, tidak mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah. Kenapa? Karena menyia-nyiakan bulan Ramadan, tidak meningkatkan amal soleh, dan tidak menghentikan maksiat. Kemudian Rasulullah mengaminkan, amin, semoga Allah mengabulkan. Ingat, yang berdoa adalah malaikat Jibril, penghuni para malaikat yang disucikan oleh Allah, dan yang mengaminkan adalah Rasulullah SAW, manusia terbaik pilihan Allah. Maka tidak ada hijab penghalang untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaklah hadis tersebut di atas cukup menjadi warning, peringatan keras bagi kita agar kita tidak menyia-nyiakan puasa di bulan Ramadan, agar keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita tidak termasuk orang-orang yang celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Demikianlah kutum singkat yang dapat kami sampaikan. Ada segala kekurangannya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.